Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jannatul Firdaus, Jalan Taman Soka, Taman Galaksi, Jakasetia, Bekasi. Pemirsa, julid atau iri dan dengki merupakan satu penyakit hati yang mungkin bagi sebagian orang terasa biasa saja. Namun bagaimana pandangan Islam terhadap julid tersebut? Nah, hari ini Damai Indonesiaku akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu hidup terasa sempit karena julid. Saya Sabrina Raisa tentunya tidak sendiri bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita. Habib Muhammad Syahab, kemudian Ustazah Qatrun Nada, dan nanti insya Allah akan muncul Ustadz Azhari Nasution yang mengangkat tema tentang julid. Nah pemirsa, seperti biasa di setiap Damai Indonesiaku pada hari Minggu, nanti insya Allah di segmen 4 dan 5 kita punya program yaitu Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting, yaitu dengan cara masuk ke web menti.com, kemudian masukkan kode yang tertera di layar kaca, atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Jadi dai-dai ini, calon-calon dai ini kita ambil dari
3 peserta dari beberapa pesantren yang ada di Jabodetabek. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin, al-hadi ila suratihil mustaqim, dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita, ada Ustadz Agung, ada Syasha, guru kita, Ustadz Nada, mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita yang hadir, mudah-mudahan pada siang hari ini di Damai Indonesia TV One, mudah-mudahan kita pun Allah berkahi dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Bu, tahu julid? Tahu julid? Julid itu nyinyir orang bilang ya? Nyinyir atau nying-nying? Sama tuh. Ya, nying-nying juga begitu tuh. Suka julitin makanan. Ya. Nah memang Masya Allah Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan lisanul alim min wara'i qalbi wa lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Memang orang nyinyir ini nggak bagus. Ngomongin orang, kadang-kadang kalau ibu-ibu, kalau lagi acara tuh kadang-kadang ada yang nyinyir pakai mulut, pakai suara, ada yang pakai tangan, ada yang pakai mata. Begini. Ya. Ada kalau memang temannya nggak lihat pakai lidah. Orang baru lewat tuh. Ya. Macam-macam. Nah ini memang dikatakan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, lisanul alim, lisan orang yang bijaksana, lisan orang yang ahlil hikmah, lisan orang yang cinta kepada Allah, lisan orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu min wara'i qalbihi, disaring dulu di hati. Sebelum ngomong itu, disaring dulu di hati, bagus atau tidak, bermanfaat atau tidak, ini ada gunanya atau tidak, buat agama, buat nasihat, buat makhluk berguna atau tidak. Makanya disaring dulu fi qalbi. Walisanul jahil, dan masalahnya lisan orang yang jahil, lisan orang yang bodoh, lisan orang yang cuman cinta agama, cinta dunia, itu fi tarafi lisanihi, di ujung lidahnya. Pokoknya apa dalam pikirannya dia omongin, padahal omongan tersebut tidak ada manfaat sama sekali. Lihat Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar mengatakan orang kalau banyak ngomongnya itu biasanya kata beliau banyak salahnya. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Sayyidina Umar ibnul Khattab beliau mengatakan siapa orang yang banyak omongnya biasanya banyak salahnya. Dan orang yang biasa banyak salahnya biasanya banyak dosa. Siapa orang yang banyak dosa kata Sayyidina Umar ibnul Khattab, maka pantas tempatnya di neraka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akhadha bilisanihi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambil megang dia punya lidah. Akhadha bilisanihi, beliau mengatakan ini yang bisa menyebabkan aku masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud
Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Beliau mengatakan, demi Allah, fawallahi, demi Allah, tidak ada yang bisa kita sembah, sujud, kita yakini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tidak ada yang bisa aku penjarakan dengan penjara yang sangat panjang, tidak ada masanya, yaitu lisan. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, lisan itu harus dipenjarakan. Nah orang sekarang Masya Allah, kita lihat di sosmed, jangankan manusia, agama dijulitin. Betul atau tidak? Orang sekarang ngurusin agama ini, padahal mereka belum tentu bertakwa, belum tentu beriman. Contohnya yang jelas, contoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alihi wa ala alihi. Sampai Nabi itu mau berbicara dengan hikmah, berbicara dengan adab, berbicara dengan akhlak, untuk memutuskan suatu perkara saja. Jadi sahabat lagi kumpul. Sahabat-sahabat lagi kumpul. Ada satu sahabat statement sama Nabi. Statement mengatakan, wahai Rasul, kami ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini omongan sahabat, Bu. Sehat. Jangan-jangan saya dijulitin nih. Bapaknya gak usah dipanggil lah. Artinya ada sahabat statement, wahai Rasul, nahnu lanuhib rabbana. Kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, Nabi kata. Nabi diem. Bukan berarti omongan sahabat yang mengatakan kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah. Omongannya bagus. Kayak semuanya soal tanya, kita cinta gak sama Allah? Kita cinta gak sama Allah? Cinta. Sebab berbahaya. Bahkannya julid juga tuh, nyinyir, main-main. Anak-anak milenial hati-hati. Sampai mengatakan, oh tidak, saya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fahukmuhu kafir. Maka dia sudah keluar daripada ajaran Islam. Hati-hati. Nyinyir bercanda juga hati-hati. Sudah keluar daripada ajaran Islam. Jadi Nabi nunggu siapa? Wa ma yantigu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi saja, Nabi nunggu wahyu. Nabi nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan sahabat yang mengatakan, wahai Rasul, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan sama orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus mengikuti Nabi Muhammad. Dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad mengatakan jangan berbicara yang sembarangan. Orang tanda-tanda beriman tidak berbicara yang sembarangan, yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Habibana, luar biasa sekali. Itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan penegasan kepada kita. Ternyata alat yang dititipkan di dalam mulut kita memiliki potensi untuk melahirkan kehancuran atau kebaikan dan perbaikan. Disinilah pentingnya kita berhati-hati untuk mengucapkan apapun. Dan disinilah juga pentingnya kita mengetahui apa sesungguhnya bahaya dari julid, yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Khotrunada. Namun kembali kami ingatkan, kami persilakan Anda untuk mengikuti memilih da'i yang terbaik dalam Da'i Muda Pilihanku. Dan alhamdulillah hari ini juga peserta ternyata ada dari pesantren Tasikmalaya. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan kepada santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com seperti yang tertera di layar kaca, atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Da'i Muda Pilihan Anda. Insya Allah nanti di segmen 5 dan 6. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab tentang makna dari julid dan bagaimana ciri-ciri orang yang julid. Nah, pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Khotrunada dan dengan mengangkat tema bahaya dari sifat julid. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus yang sudah berada bersama kita, Habibana Habib Muhammad Syahab, kita doakan beliau sehat. Juga guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution, alhamdulillah kita doakan juga beliau sehat. Ustadz Agung juga kita doakan beliau sehat. Kak Sasha, seluruh para asatizat, para alim ulama, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas satu perkara yang sangat penting, tapi banyak orang melalaikannya. Kenapa dikatakan penting? Kalau ini kita miliki, naudzubillah min dzalik, berarti kita punya satu yang buruk, yaitu penyakit. Dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan. Ini penyakit ini bisa menyerang dan bisa merugikan. Baik merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, yaitu julid. Bu, tahu julid? Tadi Habib bertanya julid itu apa? Nyinyir. Nyinyir berarti perkara lisan, hati-hati sama lisan. Ternyata julid juga ini hati-hati, karena perkara julid lisannya mungkin diam tapi hatinya yang berbicara. Naudzubillah. Lisannya diam tidak mengeluarkan kalimat tapi hatinya berbicara. Hati-hati sama hati. Ibu punya hati? Di mana itu hatinya? Hati itu di sini gitu ya. Padahal Allah melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat wajah kita, rupa kita, potongan kita kayak apa. Yang penting hati kita. Nah ini hati-hati nih. Yang kedua, tadi Habib mengatakan lisan. Yang kedua, nih perhatiin urusan hati. Julid bisa dilakukan dengan bicaranya hati. Naudzubillah. Apa sih yang membahayakan orang yang punya sifat julid? Nih, hatinya deg-degan, hatinya gemeteran. Kalau ada misalnya melihat kelebihan orang lain. Hatinya gembira kalau melihat kesulitan orang lain. Naudzubillah. Ya, gambarannya julid itu kurang lebih enggak senang ngelihat kelebihan orang. Julid itu enggak senang ngelihat kelebihan dan keberhasilan orang. Julid kurang lebihnya sama dengan penyakit SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang. Ada yang gitu di sini? Mana orangnya? Alhamdulillah nggak ada. Orang sini alhamdulillah semua hatinya pada bersih semua, amin. Karena hati-hati nih, kadang-kadang kita nggak merasa, oh itu ternyata kita miliki. Kenapa ya tetangga kok ya beli kulkas baru, tapi kenapa kita yang meriang tiap malam? Kadang-kadang ada yang gitu, naudzubillah wa iyadzubillah. Atau kadang-kadang tetangga bangun rumah, ada yang gak bisa tidur 2 hari 2 malam. Ngitungin berapa sak semen, ngitungin udah berapa lantai, berapa keramik. Ada yang begitu di sini? Enggak, alhamdulillah. Senang melihat orang susah. Ketika orang sedang susah, hatinya berbunga-bunga. Naudzubillah. Akhirnya naudzubillah min dzalik, inilah yang dimiliki oleh seseorang yang punya hati yang kurang baik, akhirnya julid sama orang lain, enggak senang dengan kelebihan yang orang lain miliki. Naudzubillah.
Bahayanya nggak nanggung-nanggung Bu. Bahayanya Pak nggak nanggung-nanggung. Bahayanya sia-sia semua amalan yang kita kerjakan. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatuba." Kama ta'kulun narul hatuba. Coba kita garis bawahin tuh. Hati-hati dengan sifat hasad. Hati-hati dengan sifat dengki, hati-hati sama sifat julid, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, hati-hati. Kenapa gitu? Karena ketika seseorang punya sifat dengki, dengki ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatuba, sebagaimana api memakan kayu, habis tidak bersisa. Na'udzubillah. Capek-capek sholat, hati punya sifat dengki, naudzubillah, khawatirnya hilang, tidak ternilai. Baca Quran majalan, tapi ngintip tetangga, akhirnya hatinya julid, naudzubillah min dzalik, khawatirnya hilang pahalanya. Jadi yang paling penting adalah jagain hati, makanya pantas Allah itu melihat bagaimana hati kita. Tuh, di antara bahayanya adalah hilang semua amalan-amalan kita. Capek-capek ibadah. Udah capek-capek kita beribadah. Yang kita harapkan ridhonya Allah. Yang kita harapkan adalah kumpulnya pahala. Kelak nanti kita kembali kepada Allah, kita bawa koper yang banyak isinya berbagai macam pahala, kebaikan, dan senantiasa kita harapkan rahmatnya Allah. Tapi kalau hati kita masih kotor, masih julid sama orang lain, naudzubillah min dzalik, khawatir semua ibadah sia-sia. Bu, mudah-mudahan yang hadir di sini ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini hatinya sehat semua. Qalbun salim semua. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Harta enggak manfaat, anak yang kita banggakan enggak manfaat, tapi nanti yang selamat menghadap kepada Allah biqalbin salim, yang hatinya sehat, hatinya bersih, hatinya damai, kagak julid sama orang. Tetangga berangkat umroh kita doain alhamdulillah. Tetangga berangkat haji kita doain alhamdulillah. Tetangga lagi sakit, keluarga lagi kena musibah, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada hikmahnya gitu ya Bu ya. Jadi hati-hati. Di antara lagi nih Bu, yang bikin orang punya sifat julid, dampak negatif selain amal kita hilang semuanya adalah hidup bakal susah. Hati kagak tenang. Kita jadi orang yang seolah-olah kufur akan nikmat dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Ustazah Khotrunada telah menjelaskan kepada kita ternyata julid justru dilahirkan dari apa yang disebut dengan kolbu atau hati kita. Dan tentu saja ada satu cara yang mampu untuk mereduksi kejulitan kita. Salah satunya adalah menghitung dan melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Insya Allah itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Azhari Nasution. Dan sekali lagi kami persilakan Anda untuk bisa mengikuti, yaitu Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com dan masukkan kode yang tertera di layar kaca, atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya Ustazah Nada telah menjelaskan apa itu bahaya dari sifat julid. Lalu bagaimana caranya kita agar terhindar atau dijauhkan dari penyakit hati yang satu ini. Selanjutnya Ustadz Azhari akan menyampaikan tema sibukkan dirimu dengan memikirkan aib sendiri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan guru, para alim ulama, Habib Muhammad Syahab, Ustazah Khotrunada, Ustadz Agung Izul Haq, Bapak Ibu-Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir kena prank ya?
Ibu-ibu, Bu. Ini tema bagus nih. Ini tema membahas tentang penyakit rohani kita. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu punya satu pasal khusus kitab Afatil Lisan. Kecaman-kecaman terhadap potensi kedurhakaan lisan. Karena lisan ini kata Tuan Syekh Al-Ghazali, beliau katakan lisan kita ini asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling sulit dijinakkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Imam Al-Ghazali, lisan ini organ yang paling sulit dijinakkan. Saking liarnya. Tidak ada tulangnya, tapi lebih tajam daripada, Masya Allah. Pisau semua ini. Pisau dapur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya pengen ngajak kita mentadaburi satu surah yang bicara tentang lisan, surah Al-Humazah. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Cukup. Shadaqallahul azim. Waktunya singkat soalnya. Maudhu'us surah. Salah satu tema utama dalam surah ini. Satu, surah ini pengen membocorkan Allah mengecam orang-orang yang punya dua karakter. Karakter humazah dan karakter lumazah. Kata-kata kecamannya dipilih oleh Al-Quran dengan menggunakan diksi wail. Wail, kata para ulama tafsir, adalah kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib. Kata yang maknanya adalah kecaman. Kira-kira bahasa Bekasinya, celaka kamu. Itu makna wail. Kalau saya yang menyumpahi orang, celaka kamu. Boleh jadi kejadian, boleh jadi enggak. Karena saya cuma bisa ngomong, tapi hukum alam bukan saya ngatur. Tapi ketika qailnya, subjeknya Allah, yang ngomong Allah, wailak, celaka kamu. Kira-kira kejadian enggak? Pasti kejadian. Nah, siapa yang dikecam celaka oleh Allah? Dua orang. Humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Sekali lagi. Humazah, lumazah. Apa humazah dan lumazah ini? Banyak penjelasan ulama tafsir singkatnya. Humazah dan lumazah ini adalah karakter orang yang suka nyakiti orang lain. Bedanya, ini humazah sama lumazah ini bentuknya sirah mubalaghah, wazannya fu'alatun. Menunjukkan orang ini enggak sekali dua kali berbuat jahat. Emang wataknya udah begitu. Humazah menyakiti orang dengan verbal. Termasuk tema kita hari ini, julid. Namanya humazah. Bukan hanya menyakiti sekali, dua kali enggak. Emang wataknya begitu. Kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, idza rasakhat nusikhat. Kalau udah jejak itu watak, susah dirubah. Ya, emang udah wataknya ini. Makanya diungkap dengan sirah mubalaghah. Humazah, nyakitin orang. Salah satunya al-julitiyah. Julid, tahu nggak julid? Judes lidah. Baru tahu? Saya juga sama. Baru buat ini di sini. Judes lidah. Julid, nyinyir ke orang. Diundang salah, nggak diundang hajatan, ngomen. Sampai di tempat hajatan, dia lihat istrinya putih, suaminya hitam, dikomen nama dia. Suaminya hitam bener ya? Itu julid tuh. Bukan ibu-ibu dong, bapak-bapak juga begitu. Datang ke hajatan, ngelihat suaminya cantik, suaminya cantik.
Istrinya cantik, suaminya nggak cakep. Dia bilang, la ilaha illallah. Suaminya begitu bener ya? Itu istrinya cocoknya buat gue itu. Ah, itu julid tuh. Ini yang ketawa nih pelaku semua ini. Ya Allah ya Karim. Itu julid. Itu namanya humazah, dikecam celaka. Wailak, celaka kamu tuh. Kata Allah, kalimatut tahdid wa taubih wa tathrib. Yuk sama-sama istighfar yuk. Astaghfirullah. Banyak dosa lisan ya. Imam Al-Ghazali mengumpulkan tidak kurang dari 20 dosa lisan. Penyakit lisan. Bukan penyakit fisik. Bukan lisan yang ini. Bukan. Tapi lisan yang jeroan. Yang rohani. Yang batiniah. Yang tidak terlihat. Bukan yang ini. Kalau ini yang sakit, Anda bisa ke dokter THT, Anda bisa ke dokter mulut, Anda bisa ke dokter spesialis. Tapi kalau lisan rohani yang sakit, obatnya cuma agama tuh. Setelah humazah, Al-Quran mengecam karakter yang kedua apa? Lumazah. Apa itu lumazah? Boleh jadi ada orang yang tidak menyakiti orang dengan lisannya, tidak julid dengan verbalnya, tapi julid dengan non-verbalnya, bahasa tubuh. Jadi dia nyakitin orang udah gak pakai lisan, tapi pakai mata. Itu namanya lumazah. Ini lebih pakar lagi nih julidnya nih. Jadi udah gak pakai ngomong, itu udah ada circle-nya tuh, majelis al-julitiyin namanya tuh. Jadi kalau sesama itu ngumpul, dia cukup kasih kode. Itu julid tuh. Itu lumazah. Ini ibu-ibu humazah apa lumazah nih? Hah? Oh enggak ya? Alhamdulillah. Saya kira ambil dua-duanya. Masya Allah. Orang kalau udah pakar di bidang julid, dia udah gak pakai ngomong, kode doang. Udah pakai kode alis aja tuh. Itu humazah, lumazah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Pertanyaannya begini, kenapa ada orang kayak begini? Kan begitu kan? Al-Quran kasih bocoran. Orang jadi begitu, kalau otaknya dibelek, isinya dunia. Hubbud dunia. Jadi orang itu julid sama orang karena dia hubbud dunia. Agak jauh memang, tapi kalau kita geber nih ayat, kita akan dapat titiknya. Alladzi jama'a malan. Al-Quran kasih bocoran. Siapa humazah dan lumazah itu? Orang yang suka ngumpulin harta. Otaknya kalau dibelek isinya dunia. Makanya orang yang julid, suka bunuh karakter orang, gosipin orang, sumpah serapah, usil sama orang. Itu satu, kenapa dia bisa begitu? Karena dia merasa punya privilege, punya harta. Kalau gue julidin juga dia gak berani bales, gitu ngomongnya. Halo, Assalamualaikum. Dunia kan? Karena dia punya privilege. Kalau saya julidin juga dia gak berani, siapa sih dia? Darah gue biru, darah dia dunia. Atau boleh jadi dia tidak punya harta, tapi dia berani menjulitkan orang karena memang tujuannya harta juga. Dia julitin, jadi viral, setelah viral di ruang publik, infotainment datang, setelah infotainment datang perang media sosial, akhirnya viral, terkenal, akhirnya ngundang endorsan orang, dapat harta lagi dia. Jadi tetap harta ujungnya. Makanya Al-Quran gak salah tuh. Alladzi jama'a malan wa addadah. Dan orang kalau udah cinta harta bahaya. Penyakitnya satu jama'a malan. Dia suka ngoleksi harta. Ini masih normal. Semua kita punya tabungan toh? Punya gak bu? Punya, gak ada masalah. Iya kan? Saya kalau gak punya tabungan, TV One gak bisa transfer ke saya. Kudu punya, saya udah punya aja kadang-kadang kagak ditransfer. Tapi alhamdulillah kemarin baru masuk saya lihat. Mas Agung langsung berdiri nih. Karena julid ini. Karena julid. Maka. Nanti saya lanjutin kalau begitu. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Dan memang menarik sekali tema julid ini nanti juga akan menjadi tema yang akan disampaikan oleh calon da'i-da'i kita. Yaitu alhamdulillah dalam kesempatan kali ini ada 3 kota, Tasikmalaya, Bogor, dan Jakarta. Untuk itu
Tentu saja tentukan pilihan Anda dalam Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com dan masukkan kode seperti yang tertera di layar kaca. Kemudian scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Kita akan ikuti bagaimanakah mereka akan memberikan nasihat dan pesan-pesan untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kali ini kita masuk ke dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, di segmen Dai Muda Pilihanku ini kita akan memberikan kesempatan kepada santri-santri yang seperti Anda saksikan yang berasal dari berbagai pesantren dan juga boarding school berbasis Islam di Indonesia untuk menunjukkan kebolehannya dalam bertausiah. Kemudian akan dikomentari dan dinilai oleh para narasumber kita sebagai juri yang akan menilai, di mana hari ini kita juga ada dai dari Tasikmalaya, Bogor, dan Jakarta. Sasha. Betul sekali Mas Agung. Dan juga ada pun untuk yang akan menjadi penilaian, yaitu penguasaan materi, sistemika penyampaian, retorika, sampai gaya dan improvisasi, serta ketepatan waktu. Ya, kemudian ada pun yang akan menjadi penilaian dari para juri adalah penguasaan materi atau pemahaman dan kesesuaian tema dan isi tausiah. Yang kedua adalah sistematika penyampaian rapi dan terstruktur. Kemudian yang ketiga retorika, vokal, artikulasi dan intonasi. Dan yang terakhir adalah gaya dan improvisasi serta ketepatan waktu. Ini sangat penting sekali, kemarin banyak yang over gitu ya. Betul sekali. Luar Dan nanti biasa. pengumuman akan di akhir acara dengan dua pemenang. Pemenang yang pertama berdasarkan penilaian juri dan pemenang selanjutnya itu pemenang favorit berdasarkan pilihan pemirsa melalui voting. Oke, kita akan mulai. Ya, Sasha, kita sapa para santri. kita sapa untuk santri yang peserta pertama. Peserta pertama yaitu Assalamualaikum, Ustadz Asraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Man 4 Jakarta. Iya, Oke. betul sekali. Sudah siap Ustadz Asraf? Ya, Masya Allah, ini kalau melihat ini wajah-wajah calon kiai besar ini. Amin ya rabbal alamin. amin, amin, amin. Oke, kita mulai ya. Kita hitung, sah? Ya. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan saya muliakan, serta pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kita merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antar sesama, baik itu laki-laki maupun dengan perempuan. Dan Allah pun menjanjikan kepada hambanya ketika membicarakan hal yang baik, maka hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hadirin, ada satu penyakit hati yang sangat Allah murka terhadapnya dan membuat kita terjerumus ke dalam api neraka, yaitu julid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lainnya. Bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu, julid memiliki dampak yang amat besar, di antaranya yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, menyakiti diri sendiri karena hati yang tidak tenang. Yang ketiga, munculnya ghibah dan permusuhan. Adapun cara untuk menghalangi sifat julid tersebut yang dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam,
Yang pertama, selalu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Yang ketiga, selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan menjalankan 3 hal tersebut, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Burung dara, burung cendrawasih. Sekian dari saya, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Luar banget. biasa. Waktunya pas pas banget. Ya betul Allah. sekali. Ini memang kalau saya lihat ini sering mengisi khotib Jumat ya. Udah biasa di pesantren. Udah biasa di pesantren, Masya Allah. Tapi itu adalah penilaian Penilaian kita. kita, Bagaimana betul. pilihan Dewa Juri. Ya. Oke, silakan. Kepada Habib. Baik, Masya Allah buat Ashraf, barakallahu fik. Artinya mudah-mudahan selalu dapat berkah dari Allah. Kalau buat penguasaan materi, saya lihat Masya Allah cukup rapi, pemahamannya juga sesuai tema, tidak keluar daripada tema, bagus. Isi tausiah juga artinya singkat tapi tersampaikan. Kemudian buat cara sistematika penyampaian juga terarah ya, bisa mungkin lebih tidak terburu-buru, mungkin karena mungkin 1 menit kan waktu, tapi bagus sudah Masya Allah. Terus ditingkatkan juga gaya dan improvisasi, Masya Allah. Ini sudah ada, udah turun naiknya sudah Insya Allah jadi kiai ini mudah-mudahan. Jadi nilainya sekarang atau nanti? Nanti dulu. Oh baik. Bagus buat Ashraf, teruskan, terus belajar, jangan bosan untuk terus bertanya, belajar, insya Allah lebih bagus lagi. Dan setiap penyampaian itu juga harus diniatkan, bukan hanya dipandang, oh ceramah saya biar dilihat bagus enggak. Artinya penyampaian supaya dakwanya nyampe ke hati orang tersebut. Barakallahu fiik. Terima kasih Habib. Dan selanjutnya penilaian dari Ustazah Qotronada, silakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Ini Ustadz Ashraf Zahirullah Roshidi dari Jakarta. Sepertinya dengan waktu yang 1 menit sangat sistematis. 3 menit ya, sangat sistematis. Kemudian juga dengan metode retorika dakwah yang sangat tersusun. Jadi kita mencoba untuk memasuki dulu nih bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dan ketika makhluk sosial tidak bisa menghindari yang namanya interaksi dengan sesama manusia. Dan itu hampir semuanya pasti akan mengalami. Sehingga setelah itu diberikan efek dampaknya dan sangat-sangat bagus. Sehingga ujungnya adalah seolah-olah ya orang insya Allah akan sangat berhati-hati ketika ingin bersosialisasi. Dan semuanya bagus seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad. Alhamdulillah baik dari ekspresinya, kemudian juga intonasinya dan yang pasti adalah tepat waktu. Itu yang paling penting. Waktunya sempit tapi dapat, alhamdulillah. Ustadz Azhari. Iya. Nah ini sebelumnya saya ingin bertanya, jadi artinya justru orang akan kesulitan ketika diberikan waktu yang sangat singkat daripada waktu yang sangat lebar begitu ya, panjang. Ini cuma 3 menit, harus menyampaikan Al-Quran, hadis, dan message-message yang lain. Bagaimana penilaiannya? Ya saya setuju sama Habib Muhammad sama Ustazah Qotronada. Improvisasinya udah dapat, artikulasinya jelas, sistematis. Cuman kalau boleh nambah nih, untuk Ustadz Ashraf nanti ke depan mungkin boleh dikasih di-spill 1 contoh yang sesuai tema. Misalnya kita lagi bahas julid, apa kira-kira contohnya ya. Misalnya contoh yang sesuai dengan umurnya Ustadz Ashraf nih yang masih umur-umur anak milenial sekolahan. Ada teman yang julidin temannya, lu follower Instagramnya berapa? Belum centang biru ya? Gua dong udah centang biru tapi bayar gitu. Jadi itu kan contoh julid tuh. Teorinya udah dapat, nasnya udah ada, dalilnya. Tinggal contohnya tuh bisa dimainin. Tapi Masya Allah ke lubang buaya cari petik. Tausiahnya TOPBGT. Masya Allah. Emang hebat. Syasa, kita lanjutkan untuk yang kedua. Ya, kita lanjutkan pada Ustazah Siti Maryam dari Pondok Pesantren Peradaban Tasikmalaya. Silakan Ustazah dimulai. Masih bisa tersambung? Siti Maryam dari Pondok Pesantren Peradaban Tasikmalaya. Ya.
Assalamualaikum. Sudah bisa? Kita mulai? Nampaknya ada gangguan. Kita lanjut peserta berikutnya atau kita break dulu? Baik, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kembali di Damai Indonesiaku pemirsa dan masih dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak nasihat dan ceramah dari peserta kita. Ada 2 penceramah tadi dan kita akan coba kembali untuk menghubungi Siti Maryam yang dari Tasikmalaya, insya Allah akan tersambung. Assalamualaikum, Ustazah Siti Maryam, bisa kita mulai? Halo, Assalamualaikum, bisa mendengarkan suara saya? Sepertinya masih terkendala Mas Agung. Ya, kita langsung menuju ke santri selanjutnya yaitu Ustadz Dimyati Rotu. Sudah bisa tersambung? Sudah bisa. Halo Ustazah Siti Maryam, apakah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, bisa, baik, kita hitung dari hitungan ketiga. 3, 2, 1, mulai. Sudah mulai. Oke, silakan. Halo, waalaikumsalam. Bisa tadi? Ya. Terlalu panjang ini ya. Harus gini. Bagaimana? Silakan. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah Damai Indonesiaku titiwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Julid merupakan hasad iri dengki. Orang julid adalah orang yang tidak senang ketika melihat orang lain susah. Susah ketika melihat orang lain senang. Orang julid biasanya suka menyinyir dan berkomentar yang tidak baik. Orang yang memiliki sifat julid tidak senang apabila melihat orang lain lebih sukses daripada dirinya. Orang julid biasanya suka berharap agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu bisa hilang dan berpaling kepada dirinya. Julid merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga. Julid juga merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, yaitu Qabil terhadap Habil. Di mana Qabil menikah dengan saudara kembarnya Habil yang bernama Labuda, sedangkan Habil menikah dengan saudara kembarnya Qabil yang bernama Iklimah. Iklimah merupakan wanita yang paling cantik dibandingkan Labuda. Ini yang menyebabkan Qabil julid terhadap Habil. Iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama ta'kulu narul hatab. Jauhilah sifat julid, karena sifat julid akan menghabiskan semua amal kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ana izin bertanya nih kepada antum. Antum tahu gak apa bedanya dripper ojol sama orang julid? Kalau dripper ojol itu yang dicari bintang 5, kalau orang julid itu yang dicari kesalahan kita. Semoga kita dijauhkan oleh sifat julid dan semoga hidup kita tidak terasa sempit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Maryam dari Pondok Pesantren Peradaban Tasikmalaya. Luar biasa memang, walaupun gambarnya memang sering
freeze, tapi alhamdulillah ya suaranya masih bisa Suaranya kita terdengar tangkap ya. jelas. Ya, Oke. Masya Allah. Ya, luar Yel, biasa. yel. Oke, mantap. Oke, kalau Kita akan yel-yel- dengarkan penilaian. Iya. Sasa. Baik, sebelum ke penilaian Mas Agung, kita akan menyimak dulu yel-yel. Tadi kalau dari Ustadz Siti Maryam sudah kita siap. ke yel-yel yang santri nomor 1 Baik. yaitu Ustadz Ashraf, Kalau silahkan. gitu, dibuka semuanya. Ashraf Zahirul Rosidi dan dari Pondok Pesantren As-Safina Tajur Halang Dimyati Rotu. Bisa ditampakkan semuanya? Baik. Kita mulai dari Ashraf Zahirul Rosidi. Silakan kalau ada yel-yel. Ustadz. Silakan. Ya, kalau memang ada yel-yel silakan. Biar semakin bersemangat. Baik. Baik. Dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi penilaian saja ya. Kita Baik. sebelum ke penilaian kita cara pilih, jangan lupa untuk Oke, memilih dai silakan. favorit ke www.benti.com dengan memasukkan kode 71927048 atau langsung scan barcode yang ada di layar televisi Anda. Ya. Dan kita menampilkan polling sementara, Mas Betul. Agung, kita akan lihat. Bisa dipilih. Wow. Wow, yang pertama yang Ashraf unggul itu adalah langsung naik 61. 61%. Ini masih di 11%. 11%. Sudah Siti Maryam, dan Rotu selanjutnya? belum ya. Selanjutnya 28% tapi belum mulai nih ya. Belum mulai aja udah Pendukungnya begini. luar biasa nih Top berarti ya. banget ini. Baik. Kita akan dengarkan. Kita akan penilaian, dengarkan dilanjut. penilaian dari juri-juri kita dimulai dari Ustazah Kotrunada, silakan. Baik, Masya Allah. Ustazah Siti Maryam, mudah-mudahan menjadi alimah, hafizah insya Allah. Dari artikulasi jelas, kemudian juga improve-nya bagus karena diawali dengan adanya apa tadi ya, pantun ya. Sehingga buat jadi kita melek gitu ya. Cuma memang kalau boleh saya berikan sedikit masukan, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu jangan dihafal tapi difaham. Karena kalau kita difaham, kalau memang kira-kira kalimat selanjutnya nggak ketemu, maka kita akan blank, hilang. Tapi ketika kita ingin menyampaikan materi, fahami betul materinya, jangan terpaku dengan kalimat, maka kita akan luas dalam penyampaiannya. Ya, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Ustazah, mungkin sedikit tips buat para Ya. peserta biar tidak grogi di depan Ya. layar kaca. Ini kan Ya. tadi sempat freeze begitu. Iya, betul. Nah, ini otaknya udah aduh ngomong Iya, apa gitu. ya. betul. Gimana ya? Nah itu Tips-tipsnya di ini. antara pertama adalah ketika ingin menyampaikan sesuatu jangan kita hafal. Kata habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa. Tapi sebaiknya adalah kita memahami ya apa yang akan kita sampaikan. Pembukaan, kemudian setelah pembukaan apa yang menjadi kalimat awal, kemudian bagaimana penutupnya. Nah, itu aja yang kita frame-nya kita pahami dulu tapi tidak harus dihafal kalimat-kalimatnya. Ketika kita sudah memahami, kita paham banget apa yang mau kita sampaikan, maka insya Allah pemahaman kita akan semakin luas, kalimatnya pun tidak akan baku semacam itu. Yang kedua jangan lupa kalau kita mau mengucapkan sesuatu, berbicara di hadapan umum, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Luar biasa. Selanjutnya, Penilaian selanjutnya. penilaian oleh Ustadz Azari, silakan. Masya Allah, Adinda Ustazah Siti Maryam ini mudah-mudahan sesuai namanya Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki, mudah-mudahan terpilih nih jadi juara. Ini bagus, tadi saya suka banget ayat yang di-spill untuk menjadi dasar tema tausiahnya tentang iblis itu makhluk orang yang julid pertama, itu keren banget tuh. Cuman sayangnya tadi saya nunggu apa nih ayatnya nih ya, yang mana ya, peristiwa apa ya si iblis julid ya. Nah karena kan tidak semua pemirsa hafal Quran, tahu ayatnya dan paham contohnya. Jadi lebih bagus banget tadi kalau Adinda Siti Maryam ini ngasih tahu ayatnya adalah dia merasa lebih baik daripada Adam. Nih gue lebih baik nih, nah itu julidnya iblis. Ana khairum minhu. Sehingga kita bisa lebih ngena sebagai pemirsa. Tapi ala kulli hal, semuanya insya Allah cakep dan ini jadi titik awal mudah-mudahan Siti Maryam bisa menjadi da'iyah yang fasih, rasikh, tafaqquh fiddin insya Allah. Oke, penilaian selanjutnya Habibana. Baik, buat Siti Maryam, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan nasihat tentang tata cara ceramahnya. Saya cuman ngasih komen bagus, semuanya bagus, alhamdulillah dari pantunnya. Cuman sedikit intonasi kali ya. Intonasinya tadi begitu menyampaikan kalimat tuh gitu. Jadi kayak intonasinya tuh dipaksakan. Jadi mungkin lebih rileks, lebih santai. Betul tadi kata Ustazah, jangan terlalu dihafal tapi dipahami.
Juga tadi Ustadz Hazazi juga betul mengatakan nunggu ayatnya apa nih, walaupun terjemahannya nggak masalah. Kalau misalnya panjang ayat bahasa Arabnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi betul kalau kata Ustadz Azhari tadi, itu kita juga langsung kesinggung, wah iblis pertama julid, jangan-jangan kita iblis juga nih yang suka julid kan gitu. Jadi Masya Allah ada kenanya, jadi mungkin lebih ditahapkan buat intonasinya lebih santai. Pas waktu tinggi, pas lagi turun, pas lagi nasihat. Itu saja buat Siti Maria, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Habibana. Syasha, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke satu Peserta berikutnya. selanjutnya. Tetapi usai jeda, Mas Agung. Oh, masih dilanjut kita lagi? masih lanjut. Baik, kita masih lanjut Coba dari ditayangkan. santri ketiga. Dimyati Kepada Rote. Nanda Dimyati Rotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz Dimyati. Bisa mendengar suara kami? Ustadz Dimyati, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah siap? Sudah. Baik, kita akan hitung dari 3. 3, 2, 1, silakan. Masih freeze ya. Sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah yang saya cintai, wabil khusus kepada Dai TV1 yang saya hormati, dan para pemirsa Damai Indonesiaku yang selalu Allah sayang. Para hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan satu kata yang bernama julid. Nah, julid ini biasanya itu disematkan kepada orang-orang yang suka ngomongin orang. Orang dengan kata-kata yang pedas, yang dapat menyakitkan hati. Nah, biasanya julid ini bisa dihasilkan itu dari faktor terbesarnya adalah iri. Nah, maka biasanya orang-orang yang julid ini ketika tetangganya itu membeli mobil baru, mereka akan mengatakan, wah ini pasti duit hasil korupsi. Ketika temennya ada yang membeli iPhone Pro Max 100 Pro Max, itu pasti dia akan mengatakan, wah ini pasti duit hasil nyolong. Nah, karena sifat buruk julid ini, di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menukil salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Jadi hasud atau iri itu dapat menghapus segala kebaikan. Bagaimana nyalanya api dapat membakar, dapat melahap kayu bakar. Nah, jadi sebanyak apapun amal kita, banyak apapun ibadah kita, ketika kita ini julid kepada seseorang, maka amal kita akan sedikit-sedikit terkikis oleh sifat julid tersebut. Wala tatamannaw ma kata Allah, wala tatamannaw, janganlah kalian itu merasa iri, dengki terhadap apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menempatkan nikmatnya di posnya masing-masing. Jadi tidak bakal ketukar. Makanya kita sebagai hamba Allah jangan sampai kita julid kepada orang. Nah, biasanya orang yang julid, Allah Subhanahu wa taala itu akan sibukkan mereka. Allah bikin mereka ini itu bikin mereka itu selalu sibuk terhadap urusan orang lain. Baik, Ustadz Dimyati, waktunya sudah habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari sifat julid. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Warahmatullah. menyampaikan waktunya habis, ternyata memang Iya, udah habis, memang pas banget sudah nih. pas ya. Dan selanjutnya Mas Agung, kita akan mendengarkan penilaian daripada Ya. guru-guru kita dimulai dari Habib Muhammad, silakan. Habib, silakan. Baik, Masya Allah buat Ustadz Dimyati
Rotu, Masya Allah. Kalau buat saya bagus, cuman sedikit ada mungkin agak kurang menguasai materi. Buat Dimyati Di seperti part apa itu Bib? Bisa dijelaskan lagi di bagian apa? Artinya buat dia agak banyak lupa, mungkin seperti Ustazah bilang tadi dihafal. Jadi agak tersendat-sendat, jadi dia mikir pas mau ngomong melanjutnya apa nih katanya dia. Ya itu artinya agak sedikit kurang menguasai pemahaman. Mungkin dia paham tentang julid tapi kurang menguasai pemaham. Jadi sekitar waktu dia lupa bingung untuk nyambungnya gimana gitu. Kemudian buat apa namanya intonasi lumayan bagus cuman masih cukup datar. Tapi insya Allah buat ayatnya bagus tadi yang disampaikan juga fasih. Juga menyebutkan bagus juga kadang-kadang orang ceramah itu nyebutkan kitab sama pengarang kitab itu bagus supaya orang bisa rujukan. Oh ini orang ngomong dari mana nih? Oh dari kitab ini ternyata. Oh siapa pengarangnya? Oh dari ini. Bagus itu juga cukup bagus dan barakallah berkah buat sukses selalu buat Ustadz Dimyati Rotu insyaallah. Terima kasih. Ustadz Azhari. Masya Allah. Saya sepakat tadi sama Habib Muhammad Sahab. Literaturnya ada, maraji kitabnya ada, terus ayatnya jelas, hadisnya ada, bagus di sana. Cuman saya agak sedikit berbeda nih sama Habib Muhammad nih. Kalau menurut saya justru dia menguasai Habib. Hanya metode dia menyampaikan dalam public speaking bukan bahasa teks tapi bahasa konteks. Jadi dia kayak orang ngomong aja, saya nggak merasa dia sedang tausiah tapi dia sedang ngobrol sama saya. Dan itu nyampe. Kalau yang pertama tadi si Ashraf, Assalamualaikum, bagus artikulasinya tapi bahasanya bahasa teks. Kalau Dimyati santai, Assalamualaikum, dia sedang bercerita seolah-olah transfer of knowledge ke kita. Karena kadang-kadang tausiah itu tidak mesti naik turun, tapi kadang-kadang ya ngobrol aja. Tausiah itu ya seperti ngobrol aja. Nah itu tergantung konteksnya, hanya nanti intonasinya perlu ditambah seperti yang disampaikan oleh Habib Sahab. Di naik turunnya perlu ada improvisasi 1, 2. Keren, kekonya ke rumah Po Ati. Cakep. Tausiahnya menyentuh hati. Masya Allah, luar biasa. Pantun dulu, berani gak? Mas Agung aja. Kita langsung saja ya. Pertanyaan selanjutnya Ustazah Nada. Pantun dulu Ustazah. Aduh, saya jangan ditanya pantun lah kalau gitu ya. Baik. Masya Allah ya, ini Ustadz Dimyati Rotu. Sepertinya dari artikulasi alhamdulillah terdengar jelas juga, kita mudah memahami. Memang setuju Ustadz Azhari bahwa beliau ini langsung memberikan kepada praktek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, disempurnakan, dilengkapi dengan beberapa dalail gitu ya, beberapa literasi tadi juga menjadi kelebihan ketika menyampaikan sesuatu ada rujukannya. Nah cuma memang yang saya lihat kayaknya agak tegang sehingga ternampak dari body bahasa, ternampak dari bahasa tubuh. Ya, jadi kayaknya gerakannya tuh ya begitu-begitu aja gitu. Ini sangat berpengaruh. Nah, jadi tangannya ini memang alhamdulillah tergerak ya, cuma karena ada faktor kakinya agak gemeteran, mohon maaf nih kayaknya. Terus juga kayaknya belum lega hatinya sehingga mencoba mohon maaf memaksakan gerakan. Gak usah dipaksain gerakan, santai aja. Kayaknya karena ngeliat ustazah. Ya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi tidak harus dipaksakan menggunakan gerakan tangan ya. Tapi memang terkadang kalau ada yang nervous itu bisa dengan mikrofon itu kan bisa juga gitu ya. Artinya mungkin karena memang gak pakai mikrofon, ya itulah diantara. Jadi ala kulli hal bagus semuanya dan lebih tenang lagi. Alhamdulillah bagus lah insya Allah. Ustazah ini khusus untuk semua peserta yang nanti akan tampil. Artinya ketika kita di pesantren itu kan ratusan buku yang sudah dimasukkan di dalam kepala. Tetapi permasalahannya adalah ketika men-summarize. Ini kan butuh sedikit teknik yang mungkin bisa dibagi Ustazah. Betul, baik. Jadi ketika kita ingin menyampaikan, satu pahami apa tema yang akan kita sampaikan. Kemudian buatlah sebuah konsep. Berdakwah itu di awal itu pasti harus buat konsep. Ya, pertama pembukaan, kedua bagaimana kalimat awal, ketiga sebuah bahasa-bahasa yang perlu kita sampaikan, dan ujung adalah penutup sebagai penguat. Dan itu semuanya bisa dibuat konsep dengan tambahan dalil-dalil yang memang sudah kita pahami. Jadi sebelum kita menyampaikan konsep dulu di kertas, poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 penutup, insya Allah gak akan kemana-mana. Tetap butuh pointing begini ya, jangan terlalu pede begitu ya. Iya, tetap sebelum menyampaikan harus ada poin untuk awal. Tapi kesananya insya Allah udah langsung ngalir sendiri insya Allah. Luar biasa nasihat dari guru-guru kita. Dan pemirsa diingatkan lagi untuk memilih dai favorit dengan memasuk ke laman
www.menti.com dengan memasukkan kode 71927048 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda. Ya. Mas Agung, sekarang kita akan melihat Bagaimana? hasil polling sementara Polling ditampilkan yang di ini? layar. Wow, Masya Allah. Asraf Zahirul, Masih 61. yang pertama. 12, nah ini naik dikit Ya. ini. 26. Ya, nanti ayo, tetap pendukung di yang akhir-akhir lain. nanti akan naik ya, fluktuatif begitu ya. Jadi masih ada waktu sampai akhir acara nanti ya pemirsa ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab dan di sebelah saya sudah ada jamaah yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Bu Leni. Dengan Ibu Leni. Silakan pertanyaannya disampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau menanyakan, yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara tabayun atau klarifikasi kalau ada fitnah yang menimpa diri kita, sementara terutama fitnah sudah beredar luas dan kita sudah tidak tahu harus tabayun klarifikasi ke siapa, sementara fitnahnya sudah beredar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan kata lain Mas Agung, bagaimana kalau Ya. kita dijulidin sama Betul. orang begitu ya di fitnah? Baik, kembali ke Bagaimana Mas Agung. kita bisa bertabayun ya? Mungkin diawali dari cara-cara tabayun dan memahami tabayun sendiri, Pak Habibana. Silakan. Baik, kan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila datang berita kepada kalian, kita disuruh tabayun. Tetap tabayun itu bukan nantangin. Ada akhlak, ada adab. Kita dijulitin, tapi jangan kita balas julid dong. Seperti salaf itu mengatakan alamtu lisani 20 sanatan hatta yastaqim. Artinya aku ajarkan lisanku ini 20 tahun untuk supaya istiqomah. Jadi waktu orang fitnah udah menyebar misalnya. Fitnah sudah menyebar. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil kalau memang ada orangnya. Ada orangnya, kita assalamualaikum, kita panggil, kita tunjukkan akhlak dan adab kita seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau difitnah, orang yang difitnah itu dipanggil sama beliau, beliau katakan terima kasih banyak, dosa saya sudah habis, ini uang 1000 dinar sebagai hadiah. Orang ngatain dia, orang julitin dia, dikasih 1000 dinar. Ya, sampai Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bilang begini, itu masih sedikit aib saya, kalau pengen tahu yang lebih banyak, saya kasih tahu. Ya, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orangnya sudah tidak ada lagi, bagaimana sudah kita bertawakal? Diam itu lebih baik daripada kita berkoar-koar. Allah yang nanti ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Ustazah Kotrunada, kalau kita kaitkan dengan fitnah di akhir zaman, salah satunya fitnah yang muncul di dunia media sosial. Ya. Orang menjelekan orang lain sejelek-jeleknya, kemudian direkod dan dijadikan konsumsi para pemakai media sosial. Akhirnya dia pun juga tanpa tabayun, dia membuat tabayun versi dia sendiri. Mohon maaf kepada kiai ini, itu salah ngomong begitu. Nah ini cukupkah seperti ini? Atau memang harus ditemui orangnya atau seperti apa Ustazah? Yang harus kita raih di dunia sebelum kelak nanti pulang ke negeri akhirat adalah mendapatkan keridhaan dari Allah. Cara untuk mendapatkan keridhaan dari Allah adalah orang lain ridho kepada kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, baik ucapan ataupun perbuatan, pastikan sebelum kita meninggal dunia, semua khilaf dan salah kita sudah dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Karena ini urusannya bakalan nanti dibawa sampai ke negeri akhirat. Jadi kalau sekiranya kita memberikan lagi informasi, menyampaikan sesuatu di media sosial yang bisa jadi itu adalah tidak dalam kebenaran, maka tentunya harus keberanian kita untuk membesarkan hati kita untuk meminta maaf kalau memang kita salah, supaya kita mendapatkan keridhaan dari orang yang pernah kita zolimi. Kalau memang sekiranya kita pernah melakukan sebuah kezoliman di belakang orang tersebut, boleh kok kita hanya maafin saya ya, saya khilaf, mungkin ada ucapan saya yang kurang pas.
Daripada ketika kita menyampaikan apa adanya kemudian menimbulkan lagi yang namanya perselisihan, maka tetap minta maaf itu harus didahulukan. Dan ingat, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Allah akan bertanya apa yang kita lakukan kepada orang lain, dan Allah tidak akan bertanya apa yang orang lain lakukan kepada kita. Ustazah, ada istilah jejak digital dan ini tentu saja menyusahkan bagi kita. Ya. Kejelekan-kejelekan kita yang kita tidak lakukan ternyata ketika kita meninggal itu masih menempel di sana. Artinya ini menjadi dosa yang terus terkirim bagi para produser-produser istilahnya film-film atau apapun begitu ya, yang membuat fitnah-fitnah itu seperti apa ini? Artinya kan tidak mungkin terhapus begitu saja. Iya, kita ini memang ya kita nih sekarang yang masih handphone di tangan, hayo kita bijak. Jangan kita mengupload segala sesuatu yang memang keluar dari syariat, karena itu ada jejak digitalnya. Tapi kalau yang memang sudah kejadian, maka selayaknya kita muslimah dengan muslimah yang lain, maka kita harus pandai dalam menutup aurat saudara kita. Kalau sekiranya kita tahu, oh iya ya dia kan sekarang udah pakai hijab. Kemudian kita melihat ada sesuatu yang memang terbuka. Jadikanlah kita orang yang termasuk membantu dalam menutup aib saudara kita. Jangan justru kita menyebarkan lebih luas dan naudzubillah min dzalik, akhirnya lisan pun jadi ikut julid sama orang lain. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustazah, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih dalam sesi tanya jawab bersama satu jemaah di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti, silakan pertanyaannya disampaikan Bu. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan Habib, Bapak Ustadz dan juga Ibu Ustazah. Apa akibatnya jika kita melakukan julid menurut sudut pandang agama maupun interaksi sosial di masyarakat, terutama di lingkungan kita? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustadz Azhari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya sulit bener ini. Kalau begini saya nggak datang ini hari ini. Politis ini, politis. Iya. Jadi apa efeknya kalau kita jadi orang yang julid? Tentu kalau dari sisi agama tadi udah dibahas sama narasumber ya, Habib, Ustazah, kami juga. Nabi sendiri mengatakan seperti bara api, api yang memakan daun, kayu, haludes. Begitulah dosa nyinyir atau julid menghapus amal-amal kita. Udah jelas, sorry, ya tinggal kita meraktekinnya bagaimana ini. Yang kedua, secara sosial, interaksi sosial jelas. Kalau kita punya sifat julid, orang gak nyaman komunikasi dengan kita. Betul gak kira-kiranya? Kata orang, hari ini lu ngomongin orang, besok gua lu omongin. Begitu. Cuman orang kagak ngomong aja. Di hati orang begitu ngomongnya. Itu secara interaksi sosial, dia akan dijauhi. Lalu kemudian distrust, orang tidak percaya dengan dia. Yang kedua, orang jadi gak percaya sama dia. Orang mau curhat, mau nyampein informasi, orang takut. Nanti orang ngomong semeter ditambahin sama dia semeter setengah. Lebih panjang lagi tuh. Jadi orang gak percaya. Nah kalau kita gak dipercayain sama orang, orang tidak nyaman ngomong sama kita, yang terjadi apa? Silaturahim rusak. Jadi efek bola saljunya kemana-mana. Karena itu mari kita jaga lisan kita. Saya singkat lisan itu dengan 3 makna akronim ya. Lisan itu pertama hurufnya lam. Lam itu maknanya litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Jadikan lisan kita itu banyak-banyak nyebut Allah. Inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Mataku tidur kata Nabi, tapi hatiku selalu connect sama Allah. Enggak pernah tidur. Masya Allah, kita enggak tidur aja lupa sama Allah. Apalagi lagi tidur. Masya Allah, kita begitu enggak tidur yang kita ingat aib orang. Jadi jadikan lisan kita ingat ke Allah. Sin maknanya adalah as-sukut anil kalam ma la ya'nihi. Berhenti dari omongan yang gak manfaat. Terlalu banyak dalam 24 jam hidup kita ini, lebih banyak manfaatnya apa gak manfaat? Sebenarnya lebih banyak yang gak manfaat. Kalau diomongin lebih banyak gak manfaatnya. Nah kita harus selektif, pilih-pilih. Kira-kira saya penting gak ngomongin ini? Penting, kalau penting
tepat nggak saya ngomong ini sama orang? Kalau tepat porsinya berapa persen saya ngomong? Haruskah sekarang saya omongi? Jadi pertimbangannya banyak. Baru kita ngomong. Ya kan? Yang ketiga apa? Nun. Salah satu maknanya adalah naqfun nafas bil mukhalafah. Sentil atau naqful lisan bil mukhalafah. Sentil lisan kita ini dengan cara kita ngomentari, ngeritik diri kita. Jadi jangan kritik lisan orang, kritiklah lisan kita sendiri karena kita yang punya. Jadi daripada kita melihat orang, bagus kita melihat ke dalam, inward looking. Kita ngelihat ke dalam, kira-kira lisan saya udah bener apa kagak nih? Oh ternyata banyak salahnya, kudu diobras ini. Nah jadi itu pentingnya mukhalafatun nafas. Ya kita muhasabah dan seterusnya. Begitu kira-kira Mas Agung. Baik, Habibana, kita tahu bahwa para penulis kitab-kitab tasawuf itu memang kalau kita baca memang sangat rumit. Seperti Imam Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Athaillah dan selain sebagainya. Mereka mampu untuk membuka apa yang disebut dengan anatomi hati. Kita tahu kan julid memang berasal dari hati. Nah ini saran untuk kita yang awam, artinya tidak perlu tahu untuk mengenali bahwa hati ini memiliki 7 tingkatan atau nama-nama yang berbeda. Pesannya seperti apa, Bib? Agar kita bisa mereduksi keinginan untuk julid. Keinginan? Buatnya mencegah keinginan untuk julid, Masya Allah. Kalau Mas Agung bicara tentang salaf itu mereka ngajar kitab nih. Ngajar kitab tentang ghibah, ngajar kitab tentang julid, tentang nyinyir. Mereka bingung, kok ada orang seperti itu? Karena mereka nggak punya sifat itu. Jadi waktu mereka ngajar, makanya ulama mengatakan mabalu min kalamil aslafina. Kalau kadang kenapa sih sebentar bawa kalimat salaf, sebentar bawa kalimat salaf? Karena kalimat salaf itu yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebentar ulama kita qala salaf. Karena salaf ini mengingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai waktu ngajar mereka bingung. Kok ada orang punya sifat sombong misalnya? Kok ada orang punya sifat nyinyir, julid? Karena mereka bingung, karena mereka ngajar, mereka nggak tahu caranya seperti apa julid itu. Nah itu hebatnya mereka. Makanya kata salah satu caranya, kan orang julid itu termasuk fasik. Kata Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, la tashabanna fasiqan. Kalau pengen selamat untuk mencegah diri kita julid itu jangan sampai terjadi, jangan berteman akrab sama fasik. Artinya mutusin silaturahmi tidak? Boleh assalamualaikum apa, tapi duduk bareng nggak dianjurkan sebab lebih parah daripada virus corona, nular. Baik, Ustazah, kita manusia selama berada di dunia, Allah tetap melekatkan apa yang disebut dengan fujur wa taqwa. Artinya setiap saat kita berpotensi untuk melakukan perbuatan julid dalam level tertentu. Artinya kan kita tidak mungkin lepas dari julid. Walaupun sudah di manajemen apapun, selama kita masih di sini, kita akan tetap ngerasain orang, nggak suka sama orang. Silakan Ustazah, bagaimana penjelasannya? Iya, tidak bisa lepas dari sifat julid. Karena julid itu biasanya dikerjakan oleh hati dan dikerjakan juga biasanya oleh lisan. Kenapa seseorang mudah untuk melakukan sifat julid? Karena hati dan lisannya nggak dikasih kerjaan. Jadi oleh karena itu kasih kerjaan hati. Gimana caranya? Taqarrub ilallah, ingat sama Allah. Bukan hanya ketika ingat sama Allah itu bukan hanya berzikir. Tapi kita ingat ya Allah, dosa kita banyak. Ngomongin orang, jangan-jangan entar kita juga begitu. Karena innal a'malu bil khawatim. Seseorang itu kan amalnya tergantung dengan akhirnya. Amalan seseorang sesuai dengan akhirnya. Jadi seseorang itu ketika beramal, bagaimana akhirnya? Yang di masa-masa yang sebelumnya ya sudahlah, itu bisa menjadi rahasia kita dengan Allah. Yang penting kita bertobat. Tapi ujungnya itu yang harus kita kejar. Husnul khatimah. Jangan sampai hati fokus kepada kekurangan diri. Fokus melihat orang lain sehingga hati kurang bersyukur. Kasih kerjaan hati dengan taqarrub kepada Allah, perbanyak bersyukur hatinya. Dan lisan, kadang-kadang lisan juga bisa gampang julid, ngomongin hal-hal yang gak manfaat karena lisannya gak ada kerjaan. Oleh karena itu perbanyak berzikir kepada Allah, kasih kerjaan lisan dengan berzikir. Lagi di jalan, pegang tasbih, subhanallah, baca istighfar, alhamdulillah, sholawat, dan lain sebagainya. Insya Allah, kecenderungan orang memang ke arah sana. Tapi kalau lisan kita berikan pekerjaan dengan selalu berzikir kepada Allah, hati
diberikan pekerjaan untuk takarrub ingat kepada Allah, maka insya Allah terhindar dari hal yang sangat mudah kita kerjakan itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Yang patut digarisbawahi adalah berikan pekerjaan kepada lisan kita agar tidak berbicara yang tidak berguna. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi koreksi bagi kita yang selama ini kita dengan gampangnya, mudahnya untuk melakukan julid kepada orang lain yang ternyata memiliki bahaya yang sangat luar biasa. Yang paling bahaya, kita merasa melakukan amal yang banyak, ternyata di hadapan Allah nanti semua hangus. Tentu saja itu tidak kita inginkan. Dan sekali lagi di akhir nanti kita akan memberikan pengumuman dari Dai Muda Pilihanku siapakah yang akan menjadi pemenang pertama dan pemenang yang kedua. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kembali lagi pemirsa dalam Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Ya, pemirsa, ketiga peserta sudah tampil dari Madrasah Alia Negeri MAN 4 Pondok Pinang, Jakarta, kemudian dari Pondok Pesantren Peradaban Tasikmalaya, kemudian Pondok Pesantren As-Safinah Tajur Halang Bogor. Siapakah pemenang yang pertama? Yang pertama. Oke. Dan kita akan melihat masing-masing perkumpulan skor yang akan diumumkan oleh juri. Yang pertama yaitu santri pertama Ashraf Zahirul Roshidi yang memegang nilainya adalah Habib. Silakan. Silakan. Dengan skor 270 skornya. Wow, tinggi banget ini ya. Tinggi ya. Baik. Selanjutnya untuk santri kedua tadi ada Siti Maryam yang nilainya dipegang oleh Ustazah Kotrunada. Silakan. 235, luar biasa. Yang ketiga, Dimyati Rotu, Pondok Pesantren As-Safinah Tajur Halang Bogor. Berapa itu? Dipegang oleh Ustadz Azhari. 250. Siap. Iya. Maka pemenangnya adalah Ashraf Zahirul Roshidi dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Pondok Pinang, Jakarta. Selamat kepada Ustadz Ashraf. Ustadz Ashraf bisa mendengar kita? Halo, assalamualaikum Ustadz Ashraf. Kok cuma nyengir-nyengir doang begitu ya? Wah, kelihatan senang sekali dia bersama dengan teman-teman ya. Alhamdulillah, traktir bakso jangan lupa ya Ustadz Ashraf ya. Masya Allah. Baik. Ya. Selanjutnya, apa kita perlu untuk yel-yel dulu ya, biar semangat ya? Iya, biar semangat Ustadz Ashraf. Ya, ada yel-yel yang ingin disampaikan ke kita biar lebih semangat. Silakan. Oh enggak deh. Ya. Ada oke. Ya. Ayo. Manfaat Jakarta. Kita. Indonesia. Bukan ini. Masya Allah. Masya Allah, luar Semangat biasa. banget. Pantas untuk dikirim ke Palestina. Wah, betul sekali. Bersedia tidak ini, Ustadz Ashraf? Ke Gaza. Oke. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dari polling. Dari polling pemirsa, kita akan tampilkan pada layar. Silahkan disimak di layar. Silahkan kita simak. Ya, yang pertama kita semangat dulu nih. Siap. Wow. Kita bacakan. Oke. Pemenang pertama pilihan pemirsa yaitu bernilai 59% 59%. diperoleh oleh santri Ashraf Zahirul Roshidi. Yap. Ya. Kemudian yang kedua 26% oleh Dimyati Pesantren Rotu. Peradaban Tasikmalaya. Ya. Dan yang ketiga Mas Agung? Dimyati Rotu Pesantren As-Safinah Tajur Halang Bogor. Ini pesantrennya Kiai Haris ini kalau nggak salah ini. Iya. Masya Betul. Allah. Kiai Oke. kalau melihat, Assalamualaikum Kiai. Dan selanjutnya yang ketiga untuk Pemenangnya adalah? yang ketiga ada Siti Maryam dari Pondok Pesantren Peradaban Tasikmalaya. Lagi-lagi untuk polling pemirsa. Siap. Dimenangkan oleh Ashraf Zahirul Roshidi. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa dan insya Allah bagi Anda pesantren yang ada di Jabodetabek, Anda juga bisa mendaftarkan santri-santri pilihan Anda yang insya Allah nanti akan menjadi para pengganti estafet guru-guru kita. Oke, kita pamitan terlebih dahulu. Ya, tidak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara. Akhir kata, saya Sabrina Raisa. Dan sekali lagi terima kasih kepada pengurus Masjid Jannatul Firdaus, Taman Soka Taman Galaksi RT 07 RW 14, Jaka Setia Bekasi atas tempat yang diberikan kepada kita untuk bisa bersilaturahim. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan kami sehat, tapi bukan hanya sehat di dunia, sehat di akhirat. Sehat lisan kami, sehat hati kami, sehat pikiran kami, dan sehat juga ya Allah rizki dan dunia kami. Berahmatika ya arhamar rahimin. Hanya Engkau yang maha mengabulkan ya Allah, hanya Engkau yang maha meluruskan semuanya. Maka selamatkan kami semua, selamatkan kaum muslimin, selamatkan kaum muslimat. Tolonglah saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah, jauhkan daripada musuh-musuh Allah, dan jauhkan kami semua ya Allah dari berapa semua kemungkinan untuk bermaksiat. Kami meminta kepadamu ya Allah dengan keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubaraka alaihi wa ala alihi, dan tuntunlah diri kami ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah selalu mengikuti jalan Rasulmu, jalan yang selalu diberkahi olehmu ya Allah, berahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.